Indonesia ini adalah negara di Asia Tenggara yang paling nomor satu ketentraannya, yang paling berani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar sahabat-sahabat di luar sana? Semoga diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki dan juga dipanjangkan umur kalian. Dan semoga sentiasa dapat beribadat kepada Allah SWT dalam keadaan yang aman dan damai dan sejahtera. So, pada kali ini guys, kita sekali lagi akan mereact satu video yang terkait dengan video sebelum ini, yaitu Indonesia ini sebagai peneutral negara lain. Dan apa yang kita mau react pada hari ini ialah bagaimana keterlibatan selain daripada Rusia, yaitu China dan juga India guys dalam video ini. Bagaimana Indonesia menangkapi keterlibatan negara ini pula berkaitan dengan peperangan Rusia dan Ukraina serta Amerika yang mengontrol NATO untuk menyerang Rusia ini. Oke guys, sama-sama kita saksikan video ini. Oke, sebelum itu guys, jangan lupa untuk subscribe channel yang akan kita lihat video ini, yaitu channelnya apa guys? Channel Bagi-Bagi. Di sini kita tengok apa tajuk yang coba kita ingin ceritakan dalam video kali ini. Oke, tajuknya guys, kita baca. Dua negara di ASEAN yang membuat Barat takut bila bersekutu, Soviet dan Rusia. Wow, macam meletup guys tajuk nih. Oke, sama-sama kita saksikan guys. Jom. Dua negara yang membuat Amerika Serikat takut bila mereka bersekutu dengan Rusia. Salah satunya Indonesia. Wow. Sahabat Bagi-Bagi, pada saat ormas-ormas dunia Indonesia mau ribut, hal pertama yang dilakukan mereka adalah menghimpun sekutu. Karena sekutu yang besar akan membuat laju rantai ekonomi dan militer bisa berjalan dengan baik pada saat bertempur. Karena dalam pertempuran sumber daya adalah poinnya. Contohnya seperti ormas NATO yang bisa menghimpun sekutunya untuk mengembargo ekonomi Rusia dan mengirim banyak pasukan dari berbagai anggota di Norwegia dan Skotlandia. Begitu juga dengan Rusia. Walaupun di tengah ancaman embargo ekonomi, Rusia masih bisa bertahan melalui hubungan-hubungan baik dengan negara-negara yang dekat dengannya. Misalnya China yang mau dan menerima sumber energi Rusia seperti gas dan minyaknya. Karena China adalah negara pengkonsumsi energi terbesar tanpa adanya sumber daya alam energi dari perut buminya. China menyambut dengan tangan terbuka ekspor gas dan minyak Rusia dengan harga yang lebih murah daripada Uni Emirat Arab pada saat ini. Dan India yang mau menerima minyak goreng dari bunga matahari Rusia yang jelas lebih murah dari harga dunia pada saat ini, yang sedang membumbung tinggi akibat stop ekspor dari dua negara yang sedang bertikai ini. Karena sejatinya Rusia dan Ukraina adalah negara penghasil minyak bunga matahari terbesar di dunia setelah gandumnya. Dan inilah salah satu yang masih membuat Rusia bertahan dari embargo Barat, karena masih banyak negara-negara dari dunia netral yang mau menerima produk mereka walaupun dipelototin oleh ormas NATO. Sahabat Bagi-Bagi, inilah dua negara yang sedang dipantau oleh NATO bila sewaktu-waktu mendukung. Wow, apa negaranya ini guys? Dua negara yang sedang dipantau NATO ini. Akan berubah peta peperangan. Yang pertama, India. India adalah negara yang berada di wilayah Asia Selatan yang memiliki luas total 3,28 juta kilometer persegi dan memiliki jumlah penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa, nomor 2 setelah Tiongkok. Data ini diambil pada tahun 2020. Tentu India bukanlah negara kaleng-kaleng bila dijadikan musuh. Secara kekuatan tempur India meningkat pesat 10 tahun belakangan ini dengan memiliki kapal induk dan kapal selam berkekuatan hulu ledak nuklir. Padu juga. Dengan jumlah penduduk yang melebihi 1 miliar ini, bayangkan dampak ekonomi dan militer bila bertubuhkan. Kalau ditengok India ini hanya 1 miliar penduduknya. Besar lagi Malaysia guys. Malaysia lebih kurang 30 juta. Tapi Indonesia lagi besar, hampir 320 juta penduduk.
Tetapi India ini walaupun kecil, tapi kekuatan militernya bukan kaleng-kaleng guys. Jom. Dengan negara sahrukan ini. Negara Bahkan sahrukannya. India beberapa tahun belakangan Aduh. ini berani bersih tegang secara militer dengan China pasca sengketa di perbatasan daratan tinggi Golan. Siapa sih di Asia yang berani menantang China sekarang? Cuma Cuma India. India. Oi. Dahulu, India adalah negara netral pasca merdeka dari Oh. Inggris. Tetapi sejak melesatnya Tiongkok menjadi negara raksasa, India dibentuk oleh Barat untuk menjadi negara penyeimbang kawasan Oh. agar Tiongkok sedikit hati-hati dalam India ini bertindak. pernah digunakan Karena juga oleh kalau Amerika. bertempur dengan India, cukup akan menguras cadangan militer dan energinya. Maka Barat dapat dengan santainya menyelesaikan China sambil menyanyikan caya caya caya. Caya. Tetapi kedekatan India dengan Rusia membuat blok Barat pelongo-pelongo sejak Rusia bekerja Wih. sama dalam teknologi rudal Apa Brahmos. maksudnya nih guys? Membuat Barat pelanga-pelongo nih. Pelanga-pelongo. Nanti kalian komen di bawah guys, apa itu pelanga-pelongo? Dan pemasok minyak goreng sunflowernya Rusia. Kedekatan itu mengagetkan Barat, apalagi pasca abstennya sikap India terhadap konflik Ukraina. Sikap Barat pun langsung simpulnya dan tunjuk langsung India telah membelot. Maka Barat akhirnya membuat isu yang berbeda seperti isu Laut Cina Baguslah Selatan. India membelot dengan Barat. Konflik Dia Laut bergabung Cina dengan Asia. Selatan sengaja dipelihara oleh Barat untuk memposisikan China sebagai bahaya yang harus diwaspadai bersama. Demi membangun opini ini, Barat pun menyiapkan kapal-kapal tempurnya untuk mendukung negara-negara yang berkonflik dengan China di Laut Cina Selatan. Tengok guys, apabila di Asia, negara-negara Asia ini bersatu, contohnya China, India, Indonesia, Rusia, Barat pun takut bah. Amerika takut dengan ini, itulah dia coba membuat huru-hara nih negara mereka ini, kasih negara-negara ini dipisahkan oleh dorang. Dan karena strategi dengan sandi one ship one enemy ini, banyak negara-negara di Asia, khususnya yang memiliki zona Laut Cina Selatan, mau tidak mau akan bersama NATO. Karena analoginya, mereka memiliki masalah yang sama, yaitu China. Ini adalah teori satu kepentingan. Musuh dari musuhmu adalah kawanmu. Bisa kita lihat Vietnam yang memiliki paham garis kiri seperti China dan Rusia, kini menantang kakak-kakaknya sendiri akibat konflik Laut Cina Selatan. Vietnam pun Sahabat bagi-bagi, Menyerang bukan hanya juga India yang ditakuti oleh Barat memihak faksi sebelah dalam kata kutip Rusia dan China. Indonesia pun sudah ini ditarget Indonesia, agar hubungan dipantau baik ke juga. faksi Wah, kiri Indonesia menjauh. menarik nih guys. Amerika melihat saat Indonesia menolak Selat Melaka menjadi center checkpointnya militer Selat Amerika Melaka ini Serikat, Malaysia nih, guys. maka dibuatlah Indonesia harus ikut terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan. Setidaknya akan menjadi isu yang sangat sensitif antara pemimpin Indonesia dan reaksi rakyat Indonesia pada batas kedaulatan, di mana saat itu pemimpin kita yang akrab dengan China akan menjaga sedikit langkahnya karena isu Natuna. Nah, isu Natuna pun Sahabat masuk di sini bagi-bagi, guys. Indonesia juga termasuk negara yang paling ditakuti Wow. oleh Barat bila bergabung dengan Rusia dan Betul. China. Amerika sangat melihat jelas Indonesia dari sisi politik dan Tengok kan guys, macam yang saya cakap tadi, bila bergabung negara Asia nih, Amerika nih takut. Jadi dia coba huru-harakan nih, kasih bubar ini gabungan Asia nih. memiliki hubungan yang baik pada blok anti NATO. Dari era Soekarno yang sangat menentang sistem Barat dan menjadi salah satu dukungan pengaruh Soviet di Tengok, Asia untuk Soekarno, melawan blok Indonesia, sekutu Rusia dan menandingi berpelukan. FPDA di Ini kawasan Asia macam Tenggara, adik-beradik, walau oh. akhirnya dilemahkan oleh presiden-presiden berikutnya yang mendukung Barat. Indonesia masih memiliki sejarah yang panjang terhadap Soviet dan juga memiliki luka besar terhadap Barat pasca lepasnya Timor Timur dari pangkuan Indonesia. Disinilah begitu. mulainya pelemahan militer kita pasca Inilah dilabeli pelanggaran HAM permulaannya dan pula. embargo senjata. Jadi, kalian paham kan Ya. kenapa dalam ngurusin KKB TNI cukup berhati-hati? Bisa saja dalam sehari KKB rata oleh TNI dan alutsista kita. Tapi, apakah kalian tahu siapa di belakang KKB? Ya, itu lagi. Australia, adiknya Britania Raya dan Memanglah Amerika. Australia dengan Pasti Amerika. bila TNI kita hantam Papua,
Berbondong-bondong embargo jilid 2, 3, dan seterusnya menanti kita. Dan bukan tidak mungkin malah dijadikan isu pisahnya Papua dengan Ibu Pertiwi. Indonesia selain memiliki story yang kuat, Indonesia juga memiliki rakyat yang kuat. Betul. Rakyat Indonesia Ini sangat yang tulang dikenal belakang. sebagai salah satu rakyat dengan rasa nasional. Betul guys, ini tulang belakang kepada Indonesia, rakyatnya nih. Bila saja Indonesia disentuh, dijajah semula, bangkit nih rakyat semua menyerang Amerika. Nasionalisme yang tinggi. Bila negara sedang berperang, maka bisa dipastikan rakyat Indonesia juga ikut berperang. Betul. Berbeda dengan negara-negara Eropa yang mulai kendor rasa nasionalismenya pasca hidup Besar enak perut dan nyaman. Aduh. Sahabat bagi-bagi. Oke guys, kita ulas apa yang diutarakan oleh video ini tadi. Begitu disimpulkan bahwa negara Asia ini apabila bersatu, India, China, apa sekalipun yang ada di dalam Asia ini sekiranya bersatu, itu sebenarnya menakutkan Amerika guys. Walaupun Amerika memasang negara seperti Australia sebagai mata-matanya, tetapi dia tidak akan dapat melawan sekiranya bersatu di dalam Asia itu. Di antaranya negara paling besar China, keduanya Rusia. Rusia ini negara bom nuklir yang paling nomor 1 terbanyak dan terbesar di dunia. Nah, apalagi Indonesia. Indonesia ini adalah negara di Asia Tenggara yang paling nomor 1 ketentraannya, yang paling berani, dan juga yang kedua negara yang ke-15 di dunia paling mempunyai senjata ataupun alutsista yang canggih-canggih. Itulah Indonesia. Dan kalau dikaitkan tadi dengan video ini, apa yang dia beritahu, sekiranya pun TNI ini menyerang tentara Amerika dan Australia, memang orang akan dapat kalahkan negara Amerika dan Australia ini. Tetapi Indonesia ini dia berhati-hati guys, dia coba menjaga perdamaian. Itu yang paling utama Indonesia bawa ke mesyuarat-mesyuarat yang terbesar ini. Dia ingin membawa motif ataupun keamanan dunia, itu yang paling penting dari dahulu kan, sebelum perang itu. Jadi kalau kita tengok India dan juga China ini, kalau dulu India ini digunakan oleh Amerika untuk menjadi mata-mata kepada Asia ini, dia ingin mengucar-kacirkan buat propaganda, tetapi akhirnya India menarik diri juga daripada Amerika, dan sekarang India ingin bersatu di dalam Asia, dan China pun ingin bersatu di dalam Asia dengan Rusia dan Indonesia. Ini yang membuatkan Amerika sekali lagi gentar dan macam jadi ketakutan. Jadi guys, yang paling utama dirangkumkan dalam video ini tadi guys, ada dibagi tahu apabila sahaja Indonesia ini coba disentuh sekali lagi, yaitu dijajah oleh negara Amerika, paling utama keluar semangat patriotiknya adalah rakyatnya sendiri. Sanggup keluar dengan harga mati guys untuk sama-sama berperang mempertahankan kedaulatan negara mereka. Ini yang kita respect 100% terhadap rakyat Indonesia guys. Jadi guys, apa pandangan kalian pula terkait perkara ini guys? Jadi sama-sama kalian boleh komen-komen di bawah guys. Insyaallah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahim, salam seduluran, salam perpaduan, dan terima kasih kepada sudi mengunjungi channel ini. Assalamualaikum, bye bye.